Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Alis Ahada. Di sini kita akan ngebahas tentang momen penting kemerdekaan bangsa, yaitu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kira-kira kalian pernah nggak sih ngikutin upacara bendera untuk memperingati proklamasi kemerdekaan? Kalian tahu nggak gimana peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan berlangsung? Terus, emangnya bener ya kalau kemerdekaan Indonesia itu adalah hadiah dari Jepang? Hah? Kok bisa gitu, Senpai? Hihi, yuk kita bahas bareng. Ada banyak banget kejadian yang terjadi di detik-detik sebelum kemerdekaan Indonesia loh. Apa aja tuh, Senpai? Yang pertama, ada pembentukan PPKI. Nah, pada saat Jepang sudah berada di ujung kekalahannya, mereka membentuk PPKI yang terdiri atas perwakilan beberapa kelompok di Indonesia. Pemilihan anggotanya sendiri pun dilakukan oleh Marsekal Terauchi yang ditugaskan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus, Marsekal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Weddiodiningrat berangkat menuju Dalat untuk menerima informasi bahwa Kekaisaran Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945, sehari setelah para pemimpin PPKI pulang dari Dalat pada 14 Agustus 1945. Para golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, bertujuan untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan tanpa menunggu keputusan dari Jepang. Namun, para golongan tua menyusul ke Rengas Dengklok. Setelah melakukan perundingan, akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Kira-kira langkah apa aja ya yang dilakukan oleh golongan tua dan golongan muda dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan? Yang pertama, merumuskan naskah proklamasi. Perumusan naskah ini terjadi pada 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda, Jakarta, yang dirancang oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Setelah berhasil disusun, naskah itu kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan. Pada awalnya, para pemuda merencanakan pembacaan teks proklamasi di lapangan Ikada. Namun, mereka mendapati lapangan itu dijaga ketat oleh tentara Jepang, sehingga tidak mungkin proklamasi dibacakan di sana. Pada akhirnya, PPKI telah menyepakati bahwa pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 yang dilangsungkan secara sederhana. Soekarno menyampaikan pidato secara singkat dan membacakan naskah proklamasi, kemudian dilanjut dengan pengibaran bendera merah putih yang sudah disiapkan dan dijahit sebelumnya oleh Fatmawati. Warga negara Indonesia yang ada di luar maupun di dalam negeri menyambut kemerdekaan dengan sangat gembira, meskipun sempat terjadi beberapa kontroversi di daerah-daerah yang berada di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan yang datang dari para pemuda di dalam negeri adalah membuat grafiti di dinding bangunan di berbagai kota. Tulisan-tulisan di bangunan itu ditulis ke dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menarik perhatian sekutu dan dunia internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Sambutan terhadap proklamasi juga datang dari luar negeri loh. Orang-orang Mesir yang mendengar berita kemerdekaan Indonesia mengulas dan memberitakannya dengan penuh simpati melalui media massa. Nah, gitu deh pembahasannya. Kira-kira menurut kalian gimana? Maaf ya kalau masih banyak kurangnya. Sampai ketemu lagi nanti.